Jadi persoalan ya, ini aku akan mempersoalkan soal sedekah gitu. Iya. Kalau di dalam hidupku sih sangat works ya. Artinya itu sangat Iya. benar-benar bekerja gitu ya, Iya. untuk tolak bala atau untuk kemudian untuk memperlancar rezeki. Even itu orang Yahudi pun juga Iya, iya, melakukannya, iya, iya, bahkan iya. 30% gitu. Betul. Setauku karena di Per kelas persepuluhan apa gitu kan kalau di kalau di Kristen ya. kelas ngaji Roso tuh yang dipandu sama Ko Irwan Hiro tuh kita diajarin untuk 10% dari setiap yang kita terima dikeluarin gitu. Nah, eh makanya sekali lagi ini menurutku perlu untuk kemudian terus diedukasi terus gitu. Yang jadi persoalan adalah ketika kemudian kita dihadapkan pada seorang mentor, seorang guru yang justru nggak tahu ya, mungkin wadahnya belum siap atau gimana, tapi kamu sedekahnya harus sedekah yang ekstrim. Aku pernah berada di titik itu gitu. Mobil Mas disedekahkan, Mas. Sertifikat Mas digadekan, Mas. Akhirnya Teman saya juga ada yang kayak gitu loh. keluarganya berantakan, nggak karu-karuan gitu, Betul. Mas. Dan sedekahnya bukan ke orang miskin yang ada di sekitar dia, tapi ke gurunya. Ke dianya. Canggih kan dia. Ini guru nih kok bisa ya dia jalani hidup seperti itu. Dia menari-nari di atas penderitaan jamaah-jamaahnya orang lain. Dan dia selamat-selamat aja gitu. Ya. Jadi gini Mas, ini mau dibahas mana dulu nih? Jadi gini, kita bahas dulu tentang masalah bersedekah. Saya juga dapat keluhan ya, Mas. Kenapa sih sedekah itu kok saya sudah sedekah tapi nggak sesuai, hidup saya jadi lebih baik dan sebagainya. Gitulah sama. Saya bilang, itu selalu kata-kata saya, bedakan antara tidak dan belum. Satu itu ya. Karena bisa jadi, karena kamu terlalu ngarep banget sedekahnya berdampak sekarang, itu yang menghalangi jadi sedekah itu jadi termanifest. Nangkep nggak, Mas? Satu itu ya. Nah, jadi sedekah ekstrim sebetulnya ada baiknya. Cuman repotnya karena sedekah ekstrim ini dilakukan namanya juga ekstrim, kan tercerabut sampai orang sampai dibuat sampai dasar, Mas. Itu emosinya kacau. Nah, kalau orang itu betul-betul sampai let go banget, itu bisa, Mas, sampai menarik banyak banget. Iya. Masalahnya kan ibaratnya dari punya pakaian cuma satu-satu terus ditelanjangi, Mas. Anda bugil itu berhari-hari. Harus dingin, nggak pakai apa-apa, belum malunya. Nah, bisa nggak Anda tuh membangun vibrasi sebagus itu dengan kondisi ekstrim? Ini yang nggak semua mampu kan akhirnya. Banyak orang setelah sedekah ekstrim, kehidupannya bukannya membaik. Malah narik masalah banyak, karena kan dia jadi takut. Tadinya biasa punya pegangan, jadi nggak punya pegangan. Itu jadi akhirnya merasa nggak aman. Nah, itu kan akhirnya dia harus beradaptasi dengan situasi itu sampai mungkin beberapa waktu. Itu ya, satu itu dulu ya, yang itunya terjelaskan ya, tentang gurunya sekarang. Nah, ini yang menarik, Mas. Jadi, pemicu orang itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik sebenarnya adalah rasa bersalah. Sekarang, oh iya, aku bisa nangkep sekarang. Iya. Itu bisa digeneralisir sebenarnya. Iya. Mas, orang gila kalau berbuat dosa, itu dihitung nggak? Enggak, karena dia tidak punya rasa bersalah. Iya, oke. Nah, karena itulah tidak memicu mekanisme karma dan sebagainya. Iya. Tapi kan, apakah Anda mau jadi orang gila? Nggak mau juga kan? Nah, sekarang pertanyaannya kan, ada loh Mas orang yang nggak gila, kayak tadi lah. Kan harusnya dia merasa bersalah. Ya kan? Berarti gila ya? Berarti gilanya ya? Nanti dulu. Aku nggak berani ngomong. Biar yang banyak. Wah, gawat ilmu ini, wes. Nah, aduh, parah. Jadi gini Mas, bagi orang-orang tertentu, dia itu punya POV-nya sendiri. Iya, tahu, aku tahu. Gini, saya tuh punya apa ya? Punya orang yang dia itu gini, saya tuh termasuk, tak jawab pakai yang lain dulu ya. Tak jawab pakai yang lain dulu baru balik ke situ. Okay. Mas, saya tuh orangnya walaupun pegang satu prinsip tertentu, bukan berarti saya menyalahkan yang tidak seprinsip dengan saya. Tangkap ya. Saya dulu pernah bermain dengan kredit, hutang, cicilan pernah. Karena saya nggak mampu, saya memutuskan untuk tidak. Nah, sekarang kita bagi. Kan ada orang yang bermain dengan kredit dan cicilan juga. Ada juga banyak yang sukses loh, Mas. Yang namanya orang-orang hebat itu juga asetnya triliunnya juga punya utang di bank kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang bermain dengan hutang juga hancur? Dari penelusuran saya, POV-nya beda tentang hutang itu. Satu,
Yang punya utang, yang hancur itu biasanya dia merasa bersalah terus. Kenapa aku punya utang ya gitu loh. Ya. Sementara yang berhasil itu rata-rata gini. Tapi dengan catatan dia juga bayar ya Mas ya. Itu tuh. Buat kamu definisi kamu pinjam uang ke bank itu apa? Kehormatan buat saya. Kenapa? Saya dipercaya loh. Karena orang kalau nggak diberi percayaan yang lebih, bank nggak bakal mau ngasih uang. Berarti saya orang yang terpercaya. POV-nya itu loh Mas. Sementara orang yang tadi nggak jalan, POV-nya beda. Dia merasa malu. Nah sama. Ketika si guru tadi tuh Mas, disedekahkan gitu. Kita nggak tahu POV dia, balik lagi ya. Bisa jadi dia mikir adalah, aku sedang menguji keikhlasan. Mereka ikhlas nggak sedekah ke orang yang nggak pantas disedekahi. Loh iya kan? Mas, sekarang gini. Anda bersedekah kepada orang yang pantas disedekahi dengan Anda bersedekah pada orang yang tidak pantas disedekahi. Lebih ikhlas mana sih? Lebih ikhlas yang memang pantas menerima kan? Betul. Sebenarnya dia tuh nggak pantas gue sedekah ke dia. Tapi ya guru, gimana ya? Nah, itu sebetulnya kan dari POV dia bisa juga, gue lagi menguji dia di situ. Yang kedua, dia tidak ada rasa bersalah karena merasa bahwa yang dia lakukan demi kebaikan, Mas. Mungkin RK tuh merasa bersalah kali ya. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang rasa bersalah, jadi gini. Makanya kan ada yang lucu. Suatu hari ada orang yang jalan-jalan ke kutub gitu dan dia tuh tidak mengenal apa-apa gitu loh. Terus dia tuh ditanya, "Hei, kamu tahu nggak bahwa kalau kamu begini nanti kamu begitu tuh akan kena hukuman dari Tuhan?" Hah? Saya malah baru tahu dari Anda gitu. Oh iya. Berarti kalau nggak tahu sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, kan yang jadi masalah kan kita sebenarnya udah tahu. Iya, kayak Mas Arif di bandara yang gunting itu ya. Iya, jadi gini, pengetahuan itu awalnya kita menanggung konsekuensi, Mas. Betul. Sekarang gini, seorang anak kecil lalu dia menginjak handphonenya Mas Hendra. Anda menyalahkan anak kecil itu enggak? Enggak. Paling Anda menyalahkan diri Anda sendiri. Iya. Goblok ya aku ya naruh HP di situ, ya kan? Iya, Tapi iya, sekarang kalau anak itu sudah punya dia diajarin etika, tiba-tiba dia nginjek. Nyalain kita. Kita berhak loh nyalain dia karena lu kan tahu. Betul. Nah jadi, emang yang bener nggak tahu sih. Tapi kan nggak bisa. Satu itu. Jadi tahu itu awal dari semua konsekuensi termasuk dosa. Iya. Sekarang gini, ini agak belok ya, agak sedikit nyeramkan. Kenapa Nabi Adam, terserah ini mau ditafsirkan mitos atau apa, pokoknya ceritanya kan Nabi Adam memakan buah kuldi. Iya. Ya. Kenapa kok itu jadi salah? Kenapa, Mas? Karena sebelumnya dikasih tahu jangan dekati buah itu. Sekarang gini, Mas. Udah ada pengetahuan. Mas Hendra, aku sudah ngomong. Mas Hendra, ingat ya, nggak boleh ambil spidol ini loh. Udah aku kasih tahu. Berarti kalau Mas Hendra ngambil, salah nggak? Salah, karena udah tak kasih tahu. Iya. Oh, I see. Nah sekarang, kalau aku nggak ngasih tahu, Mas Hendra ngambil, aku nggak berhak nyalain Mas Hendra, nggak tahu. Betul. Jadi di mana salahnya Nabi Adam? Karena dia dulu udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Tahu itu menimbulkan konsekuensi. Iya. Tapi Mas, di situ kan muncul, wah kalau gitu, kalau kita tidak tahu bebas ya. Makanya akhir-akhir ini Sadguru sering mengajarkan kita berada di ruang ketidaktahuan. Iya, nah cuman repotnya adalah pengetahuan itu jalurnya dua. Satu, ditransfer melalui verbal, pendidikan, kayak gini ya, dikasih tahu. Tapi ada yang diwariskan lewat informasi DNA. Oh. Jadi walaupun kita itu nggak dididik tentang setan dan sebagainya, di informasi itu ada mungkin dari nenek moyang. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu tuh yang membuat ya akhirnya itu bisa diakses. Dan itu data itu ada. Makanya nggak heran Mas ketika misalkan orang udah tercerahkan lalu dia membaca yang tertulis di DNA-nya lalu dia bisa tahu zaman dulu terjadi begini-begini. Itu ya karena dia membaca dirinya sendiri. Dia bisa tahu dulu di Mesir ada Fir'aun, ada Musa. Itu nggak perlu diberitakan. Di sini udah tertulis. Nah, yang repot adalah pengetahuan itu sudah pasti terbawa oleh kita. Nah, cuman ketika pengetahuan yang DNA kan dia butuh waktu untuk teraktivasi. Nah, pengetahuan yang diwariskan secara verbal ini yang akan lebih berdampak tentang rasa bersalah.
Nah, rasa bersalah itu memicu rasa ingin dibalas. Oke. Rasa berhutang. Tahu bahwa itu tuh nggak seharusnya. Nah, jadi kompleksnya adalah Mas gini. Rasa bersalah kalau berlebihan, Anda akan mengundang banyak masalah dalam hidup Anda. Tapi kalau nggak ada, hidup ini chaos. Mas, kenapa Jepang itu tertata? Orangnya mudah merasa bersalah loh, Mas. Iya. Sedikit aja. Arigato. Bukan arigato, apa tuh? Sumimasen. Dikit-dikit gitu. Nah, kenapa angka bunuh diri di Indonesia lebih rendah dibanding di Jepang? Rasa bersalah orangnya. Orang Indonesia banyak yang nggak tahu diri, Mas. Nggak bermanfaat aja tetap bisa nggak ngerasa masih ngerasa layak hidup loh. Jadi menteri udah karuan. Iya, nggak ada malunya. Di sana, Mas, gagal mencapai target aja ingin bunuh diri. Betul. Saking dia itu punya standar. Jadi masalah kita tuh kebalikannya Jepang. Standar etikanya tinggi dia ya. Terlalu tinggi bahkan. Etikabilitasnya terlalu tinggi. Jadi ibaratnya tuh aku terlambat aja rasanya ingin bunuh diri. Iya. Oh. Nah orang Indonesia pinjem duit nggak dibalikan aja, nggak ada tuh rasa pengen bersalahnya. Nah kita itu masyarakat Indonesia itu perlu edukasi tentang rasa bersalah. Orang Jepang tuh perlu sedikit dilonggarkan. Nah kenapa di Arab itu akhirnya juga tentang dosa karena di sana orang sudah terlalu chaos, Mas, nabrak aturan. Bayangin kalau di Indonesia itu orang itu dihilangkan rasa bersalahnya. Lalu lintas itu ditabrak nggak ada rasa bersalah, nggak ada takutnya. Dan chaos. Oh sudah dikasih tahu aja tetap dilanggar kok, apalagi nggak apa-apa. Nah jadi di situ makanya saya bilang kok yang tadi itu sudah sedekah bisa jadi dia bukan nggak tahu, Mas. Tapi dia merasa yang dia lakukan itu nggak salah. Betul. Aku coba kalau dia dapat input, kamu tidak boleh loh, kamu tuh bukan orang yang ahli menerima sedekah. Orang yang guruku dulu juga melakukan hal yang sama gitu kan, iya. Mungkin dan ada ilmunya. Jadi dari POV dia, itu dia nggak akan tapi kalau seorang Hendra melakukan itu, oh iya, hancur, Mas. termasuk Ari Pera. Iya. Loh, aku nggak karena dia udah ada data, nggak ada halal dan haram. Itu udah ada data. Ngeri ya? Belok lagi. Keren penjelasannya Mas Arif, keren banget. Tapi gini, kalau kita ngomong soal vibrasi gitu, apakah kemudian hukum vibrasi ini tetap bekerja meskipun orangnya nggak percaya gitu? Kalau dari pemahaman saya tetap bekerja. Tetap bekerja. Karena alam semesta itu kan merespon apa yang kita pancarkan. Oke. Ya semacam gini. Banyak kan orang yang ke kelas itu dia tuh udah ngalamin tapi nggak ngerti penjelasannya, Mas. Itu kan bukti dia udah punya pengalaman yang melibatkan tentang vibrasi. Contoh gini. Kenapa ya Mas, aku tuh dari dulu nggak suka banget dengan orang ngapak. Malah istri saya orang Purwokerto gitu loh. Misalnya gitu. Kan ada beberapa yang kayak gitu. Akhirnya baru sadar setelah dijelasin teori vibrasi, misalkan bahwa what you resist will persist. Apa yang Anda tolak akan semakin menguat. Nggak suka sama polisi, dapat menantu polisi. Misalkan gitu. Loh, ini saya baru tahu, Mas. Oh, ini hukum vibrasi. Loh, berarti kan dia tidak perlu tahu untuk ngalamin. Iya. Nah, lalu apa perlunya tahu? Perlunya tahu adalah supaya kita tidak mengalami narik hal-hal yang buruk. Jadi kalau selama hidup kita tuh yang datang baik-baik, belajar vibrasi nggak penting dong, Mas. Yang jadi masalah kan adalah karena kita tidak tahu, akhirnya kita tuh melakukan hal-hal yang membuat hidup kita sulit. Melakukan kesalahan-kesalahan yang harusnya bisa dihindari dengan tahu. Kan banyak tuh karena yang komen, hidup saya nggak belajar vibrasi juga baik-baik saja. Iya Anda, tapi kan nggak semua orang kayak Anda. Yeah. Oke. Karena saya dapat manfaat. Saya tuh baru bisa ngejelasin kenapa ya kok saya tuh pinter banget di kampus tapi kok hidupnya nggak beruntung banget gitu. Ya karena dulu saya tuh orang yang sangat overthinking. Teman-teman, Mas Hendra tuh setelah cukup lama bergaul dengan saya sudah bisa nakar overthinkingnya Arif seperti apa. Anda tahu? Ciri orang overthinking itu detail. Detail banget Mas Arif tuh. Jadi Mas Hendra tuh kan udah lama nggak kesini, terus mungkin hilang alamat kan, minta di share log ya. Harusnya kan di share ya share Google aja log. Enggak kalau saya.
Sherlock, alamat lengkap, foto-foto menuju lokasi sampai dipanah-panah, sampai peta yang dibuat. Itu satu paket, Mas. Jadi kalau orang nanya alamat, itu tak forward semua. Dan nomor handphone ya? Semua. Anda kalau pernah ikut kelas saya, pengumuman saya itu detail. Bawa jaket, hindari ini semua detail. Makanya boleh dibilang, nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya begitu? Karena kalau saya nggak melakukan itu merasa salah, Mas. Iya. Misalnya gini, Mas Hendra, gara-gara saya cuma ngasih Google Map, misalnya Google Map-nya ngaco, Anda kesasar. Oke. Saya merasa saya salah loh, Mas. Oke. Walaupun Mas Hendra nggak nyalain saya. Jadi, ketika saya menginfokan lengkap ke Mas Hendra, kalau Mas Hendra masih nyasar, salah Hendra. Jadi, untuk Anda, triknya, orang yang mudah banget merasa bersalah. Anda tuh harus jadi orang yang perfeksionis, overthinking kayak saya. Karena untuk biar ngindarin rasa bersalah itu. Karena saya rasa bersalahnya gede banget loh, Mas. Oke. Saya jadi ngerti. Yang penting nggak bunuh diri gitu aja ya? Makanya saya tuh sangat kadang berlebihan sampai, Mas Hendra sorry ya gini-gini. Padahal Mas Hendra nggak mempermasalahkan itu. Betul. Nah, kenapa hidup saya hancur dulu? Rasa bersalah saya terlalu banyak. Oh. Dulu saya lulusnya telat, merasa bersalah dengan orang tua, terlalu banyak, Mas. Dikirimi surat terus. Iya, dulu saya pernah mengghosting seseorang, jadi baru jadian, terus karena dia sudah mepet minta dikenalin ke orang tua, saya tinggal, Mas, nggak ada kabar. Itu saya bersalahnya bertahun-tahun loh. Nah, bertahun-tahun itu, Mas, sampai kemudian saya mau minta maaf, bingung juga kan nanti dikira apa gitu kan, nanti itu pacar pertama saya, Mas. Oke. Saya ghosting. Tahu nggak? Beberapa tahun belakangan akhirnya saya ceritain, saya bilang, kamu kan banyak yang story nggak tahu. Tak ceritain semua story cintaku ke istriku. Sampai detail. Istriku bahkan yang minta diceritain detail dong. Tahu nggak? Ketika ini cerita detail, tiba-tiba, Mas, di Facebook ada inbox. Halo, Mas. Dulu jenengan pacarnya Teh. Loh, siapa? Saya kan adiknya. Ya Allah, ya adiknya. Bayangin, Mas, udah lost kontak sekian tahun. Udah nggak pernah ada dalam pikiran saya. Terus saya mikir, saya punya kesempatan minta maaf nggak ya? Tapi kalau nggak langsung, bisa nggak ya? Terus, dilala kok atensi beberapa hari ngobrolin itu dengan istri saya. Vibrasi kan, Mas, bekerja. Iya, betul. Tiba-tiba, kok bisa orang itu adalah adiknya. Adik yang kalau saya ngapel dulu ke rumahnya pacar saya itu, diodain tuh sama adiknya itu. Saya adiknya, Mas. Loh, oh iya, terus aku minta maaf. Bayangin, saya tidak saya ingin bisa minta maaf. Nggak perlu. Ketika saya punya atensi ke situ, bekerja, Mas, vibrasi itu. Betul. Menarik. Nah, jadi Anda yang selama ini merasa bahwa kok aku nggak relate ya sebetulnya, itu karena Anda belum begitu jeli mengamati kehidupan Anda sih. Oke, Mas Arif. Kita kayaknya perlu masuk lebih detail lagi tentang kalau kita komparasikan antara pikiran dan perasaan ya. Yeah. Kita dulu kan udah pernah ya bikin videonya ini gitu. Mana yang lebih jujur merepresentasikan kondisi batin kita gitu? Apakah kemudian pikiran atau perasaan sebenarnya, dan lebih kuat mana gitu dalam konteks manifestasi gitu antara kekuatan pikiran sama kekuatan perasaan? Kalau saya masih punya pendapat bahwa perasaan itu lebih jujur. Karena apa? Perasaan itu juga melibatkan tubuh, Mas. Bahkan dalam bukunya Eckhart Tolle, bacanya apa ya? Eckhart Tolle. Iya. Itu kan disebutkan bahwa perasaan adalah reaksi tubuh atas pikiran. Jadi ibaratnya ketika perasaan muncul, itu artinya pikiran pun tuh sudah sampai direspon oleh tubuh. Saking kuatnya. Gitu. Tubuh lebih jujur. Iya. Nah, kita sudah sering melihat banget bahwa ketika tadi kita bicarakan bahwa emosi itu ada hubungannya dengan tubuh juga. Dan kita juga bisa melihat bahwa ketika kita merasakan perasaan tertentu, itu akan melibatkan dinamika tubuh. Ketika Anda memikirkan hal-hal yang menakutkan, itu tidak membuat jantung Anda berdetak kencang. Tapi ketika Anda itu adalah merasakan rasa takut, maka rasa takut itu akan mewujud dalam bentuk reaksi tubuh. Dan kita sudah tahu banget bahwa tubuh itu jujur. Mas Hendra lapar nggak? Enggak, perut kruyuk. Nah, tubuh itu jujur. Artinya, ketika Mas Hendra punya perasaan terhadap seseorang,
kamu suka sama dia ya? Enggak. Tapi setiap dia lewat, duk, 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 duk. Mau pikiran bilang enggak. Perasaan itu jujur. Jadi kalau dibilang, mana yang lebih jujur? Perasaan. Mana yang lebih kuat? Subjektivitas saya, perasaan. Walaupun ingat, perasaan dan pikiran tidak bisa dipisah begitu saja. Karena ini kayak susah, Mas. Mana duluan mana. Nah, Karena pikiran memicu perasaan memicu pikiran. Jadi bulet, nggak tahu jelas. Tapi kalau ditanyakan, mana yang paling kuat? Perasaan. Orang kalau sudah perasaannya itu kuat sekali, itu pikirannya akan lebih terarahkan ke situ, mengikuti perasaannya. Nah, dalam vibrasi makanya, basisnya adalah tentang perasaan. Nah, saya nggak tahu ya, banyak yang mungkin nggak setuju nih, saya ngomong gini. Saya sampai sebelum acara ini saya lacak lagi, takut saya salah ngomong. Ternyata betul, kalau di dalam loa, Mas, kebanyakan menggunakan kata kekuatan pikiran. Thought, ya, pemikiran. Jadi, jarang di situ ngomong tentang perasaan, walaupun sedikit-sedikit. Jadi, seolah-olah kalau di dalam loa, yang utama tuh pikiran. Aku nggak menyalahkan ya. Nah, kalau pendekatannya RB Sentanu tuh udah lebih vibrasi, Mas. Dia lebih mengutamakan perasaan. Nah, pertanyaannya kalau perasaannya positif, pikirannya negatif, menang mana? Ya jelas perasaan dong. Oke. Nah, sekarang kalau untuk orang-orang kayak Rocky Gerung yang logikanya kayak gitu, kira-kira punya rasa takut tidak? Pasti punya, Mas. Hanya saja, untuk memicu rasa takut itu, dia butuh sesuatu yang lebih ekstra. Tapi sekalinya rasa takut itu muncul, logikanya dia juga hilang juga. Cuman standarnya nggak sama pada orang kebanyakan. Oke. Nah, tentang pikiran dan perasaan ini akan jadi kompleks kalau kita kaitkan bahwa perasaan itu adalah, ini pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Jadi perasaan itu adalah bagian juga dari ekspresi dari bawah sadar. Sementara pikiran sadar kan di sini 12%, di sini 88%. Nah, jadi ketika seseorang merasakan satu perasaan tertentu, sebetulnya merepresentasikan apa yang ada di bawah sadar. Kalau pikiran itu cukup kuat dengan syarat-syarat tertentu, dia bisa kok menembus ke bawah sadar, lalu akan didukung oleh emosi. Jadi bayangannya gini, Mas. Ini eksekutif, ini legislatif gitu. Jadi sekuat-kuatnya pemerintah, dia tuh harus dipersetujui DPR, baru undang-undangnya jalan. Gitu loh. Bahkan kalau DPR mau, dia bisa menghadirkan MPR, ya kan? Lalu bisa memakzulkan presiden. Nangkep nggak? Jadi bawah sadar, di mana di sini terwakili oleh emosi juga, itu lebih kuat dibandingkan ini. Cuman yang lebih kelihatan tampil itu adalah pikiran. Karena gini, Mas, kenapa pikiran lebih kelihatan tampil? Karena dia bisa dikomunikasikan sih, Mas. Kadang kita kan lebih mudah baca pikiran orang dibanding baca perasaan orang kadang. Kecuali kita lihat gesturnya. Kita tidak tahu perasaan di balik tindakan seseorang kadang. Jadi makanya ilmu vibrasi yang paling yang menarik adalah saya orang yang secara analisis pun adalah kepekaan emosinya jelek, Mas. Itu yang membuat 2 tahun saya nikah itu kurang bisa treat istri saya dengan benar karena nggak bisa ngebaca emosinya dia. Nah, orang kayak saya kok kenapa belajar vibrasi? Ya karena memang untuk latihan biar saya nggak dominan logika. Terus komposisi ideal antara pikiran dan perasaan itu harus gimana, Mas? Ini pertanyaan yang baru pertama ditanyakan ini. Sebetulnya ya, kalau ditanya komposisi saya tidak tahu. Tapi yang jelas, yang penting adalah harus selaras. Tidak berlawanan. Iya. Kalau ingin hasilnya optimal. Komposisinya berapa persen nggak tahu. Karena gini, kan sekarang gini anggap pikiran 80%. Perasaan 20%. Emosi mendukung itu. Tapi selama mendukung ya nggak apa-apa. Tapi walaupun 20%, kalau ini negatif, ini bisa membatalkan 80% pikiran ini, Mas. Gitu. Iya. Jadi emosi itu yang kita harus waspadai itu bukan kadarnya. Tapi memang emosi itu begitu. Bisa membuat logika kita, karena gini, kita itu ketika dikuasai rasa takut, itu akan lebih menggerakkan tubuh, Mas. Yang membuat kita bisa mengendalikan tubuh kan pikiran.
Lah kalau dibajak udah rasa takut, lari Mas responnya. Mungkin orang-orang tertentu yang terlatih itu bisa Mas mengendalikan itu. Kalau dikondisikan, misalkan para tentara kenapa sih dididiknya itu keras sekali, dibentak-bentak. Tujuannya apa? Saya pernah nanya kepada beberapa orang yang di militer, supaya kalau nanti perang, Mas, dilala dia ketangkap musuh, itu dibentak-bentak nggak keder, Mas. Kalau tentara dikondisikan sopan, nggak pernah dibentak-bentak, ditanya oleh musuh, dijadikan tawanan, bocor, Mas. Oke. Nah, selama ini Mas Hendra cenderung lebih dominan pikiran atau perasaan? Kalau awal-awal dulu pikiran, sekarang agak balance. Yang Agak penting balance, kalau aku tuh dari dulu konsepnya selaras saja antara lisan, pikiran, perasaan, menunggal jadi kenyataan. Itu tak pegang dari dulu sih aku sebelum belajar kemana-mana itu. Iya. Semakin kita itu selaras, itu semakin akan memudahkan manifestasinya. Hukum-hukum. Karena gini Mas, mungkin ada pertanyaan, Mas gimana caranya selaras dengan semesta? Lah kalau kita aja antara pikiran, tubuh, perasaan aja nggak selaras, kok mengharapkan selaras dengan yang lebih gede? Iya. Jadi selama ini nggak selaras, ya jangan harap selaras dengan semesta lah.